Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Sekarang kita membahas tentang Noraya Nara, putra si Kadai, dengan judul, Nara dan Kekuatan yang Tersembunyi. Mari kita bahas. Di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan lebat, Noraya Nara berlatih keras di bawah pengawasan ibunya, Sumire. Setiap pagi, sinar matahari yang samar menembus pepohonan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Noraya, ingat, untuk mengendalikan Nue, kamu harus benar-benar memahami dirimu sendiri, kata Sumire, dengan wajah serius dan penuh harapan. Aku tahu, Bu, jawab Noraya, meski di dalam hatinya, keraguan masih menggelayuti. Dia sudah mendengar banyak tentang Nue, monster besar dengan ekor ular yang mampu memakan cakra dan mengendalikan efek negatif. Tapi bagaimana jika aku gagal? Gagal adalah bagian dari belajar. Yang terpenting adalah berusaha, Sumire menjelaskan, menepuk bahu Noraya dengan lembut. Sekarang, tutup matamu dan rasakan energimu. Panggil Nue dengan keyakinan. Noraya menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia membayangkan sosok Nue, berkilau dalam pikirannya, menunggu panggilannya. Nue, aku memanggilmu, teriaknya dalam hati. Suara mendebar yang menggetarkan tanah terdengar. Siapa yang memanggilku? Suara itu dalam dan memekakkan telinga. Tetapi Noraya tidak mundur. Dia mengingat semua pelajaran yang diberikan ibunya. Aku Noraya, aku ingin belajar mengendalikanmu, jawabnya. Suaranya lebih berani daripada yang dia rasakan. Kamu harus mengatasi ketakutanmu, Nue menjelaskan. Hanya dengan itu, kita bisa bersatu. Sejak saat itu, Noraya berlatih setiap hari. Dia akan berlatih di pagi hari, berlari melintasi padang rumput, dan kemudian kembali untuk berlatih dengan Nue. Kamu harus fokus pada kekuatanmu, kata Sumire saat Noraya mencoba memanggil Nue lagi. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Noraya mengangguk, mengatur napasnya, dan mencoba lagi. Nue, datanglah. Dia mengulurkan tangan, merasakan energi mengalir dari dalam dirinya. Monster itu muncul dengan gemuruh, bersinar dengan energi cakra yang kuat. Bagus, Noraya. Sekarang kita bisa mulai latihan, kata Nue, suaranya menggema di sekitar mereka. Setelah beberapa minggu berlatih dengan Nue, Noraya beralih ke pelatihan dengan Sikadi, penjaga klan Nara. Kali ini kita akan melatih kamu untuk mengendalikan Raja Rusa, kata Sikadi, senyum penuh semangat menghiasi wajahnya. Raja Rusa, seberapa kuat dia? Noraya bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dia adalah pemimpin para Rusia, dan serangannya sangat kuat. Kamu harus membangun koneksi dengan dia agar bisa memanfaatkan kekuatannya, jawab Sikdi, mengisyaratkan agar Noraya mengikuti. Di tengah padang yang luas, Noraya memanggil Raja Rusa. Raja Rusa, aku datang untuk belajar, teriaknya dengan penuh keyakinan. Sebuah sosok besar dengan tanduk megah muncul dari balik pepohonan. Siapa yang memanggilku? Suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Aku Noraya Nara, aku ingin belajar darimu, kata Noraya, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Untuk apa kamu memanggilku? Tanya Raja Rusa dengan tatapan tajam. Aku ingin melindungi desaku dari ancaman Kuga, jawab Noraya dengan tegas. Jika itu yang kamu inginkan, kamu harus membuktikan bahwa kamu layak, Raja Rusa menjawab. Ujian pertama dimulai. Raja Rusa mengujinya dengan tantangan berburu. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan, katanya, sambil menatap Noraya dengan serius. Aku bisa melakukannya, Noraya berbisik pada dirinya sendiri. Dia berlari dengan cepat, menggunakan semua yang telah dia pelajari. Dia berhasil menangkap makanan, membuktikan kemampuannya. Bagus, kamu memiliki insting yang baik, puji Raja Rusa, dan Noraya merasa bangga. Setelah ujian itu, Sikadi mulai mengajarinya tentang kekuatan bayangan. Bayangan bisa menjadi senjata yang kuat jika kamu tahu cara mengendalikannya, katanya. Noraya berlatih setiap malam, menciptakan bayangan yang bisa menyerang musuh dari jauh. Bayangan, datanglah padaku. Dia memanggil, menggerakkan tangannya. Di dalam pelatihan itu, Noraya mulai merasakan ikatan yang semakin kuat dengan Nue dan Raja Rusa. Suatu malam, setelah berlatih, dia berbicara dengan mereka. Apa arti kekuatan bagi kalian? Tanyanya dengan penasaran. Nue menjawab, kekuatan adalah tanggung jawab, gunakanlah dengan bijak. Raja Rusa menambahkan, kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menghancurkanmu. Ingatlah, Noraya, untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Semua pelatihan itu berjalan dengan lancar hingga suatu hari, berita tentang ancaman Kuga sampai ke telinga Noraya. Dia mengincar kekuatan kita, Sumire menjelaskan dengan wajah serius. Kita harus bersiap. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan desa kita. Noraya berjanji dengan semangat yang menggebu-gebu. Noraya berkumpul dengan Sikdi,
Nue, dan Raja Rusa untuk merencanakan strategi. Kita harus memanfaatkan semua kekuatan yang kita miliki, kata Sikdi. Nue, panggil monster raksasa untuk menyerang, sementara kamu dan Raja Rusa akan menyerang dari jarak jauh. Baik, bersiaplah, Noraya berkata, perasaannya campur aduk antara antusias dan cemas. Hari pertempuran tiba dengan cuaca gelap dan angin kencang yang bertiup. Noraya berdiri di garis depan, Nue di sampingnya, bersiap untuk bertarung. Kita bisa melakukan ini, teriaknya, menguatkan diri. Kuga muncul, dengan senyuman menakutkan. Kau pikir kamu bisa mengalahkanku? Dia tertawa, suaranya menggema di udara. Kami tidak akan mundur, Noraya menjawab dengan penuh keberanian. Pertempuran berlangsung sengit. Noraya memanggil Nue untuk menyerang. Nue, serang dia, teriaknya, dan monster itu mengeluarkan suara menggelegar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Raja Rusa mengikuti dengan serangan jarak jauh, memanggil pasukan Rusa untuk membantu. Ini adalah saatnya kita bersatu, teriak Raja Rusa. Ayo, maju. Noraya menyadari bahwa kekuatan mereka akan lebih kuat jika mereka bersatu. Kita harus bekerja sama, teriaknya. Gabungkan kekuatan kita. Nue dan Raja Rusa mengangguk, dan serangan gabungan mereka menciptakan gelombang energi yang menghancurkan. Kuga mulai terdesak, kau berani melawanku. Dia berteriak marah. Tapi Noraya tidak membiarkannya mengubah arah. Setelah pertempuran yang melelahkan, Noraya dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Kuga. Kita berhasil, Noraya terengah-engah. Tetapi senyum bahagia mengembang di wajahnya. Kau telah melakukan dengan luar biasa, Noraya, puji Sikadi. Kekuatanmu telah tumbuh. Setelah pertempuran, Noraya merenungkan semua yang telah terjadi. Aku belajar bahwa kekuatan datang dari dalam, katanya kepada ibunya. Dan pentingnya bekerja sama. Kau telah dewasa, Noraya, ingat, kekuatan sejati ada dalam kebijaksanaan dan persatuan, Sumire menjawab dengan bangga. Dengan semangat baru, Noraya bersiap untuk petualangan selanjutnya. Dia tahu bahwa banyak tantangan masih menantinya, tetapi dengan Nue, Raja Rusa, dan pelatihan yang telah dia jalani, dia siap menghadapi apapun. Aku akan terus berlatih dan melindungi desa kita. Noraya berjanji pada dirinya sendiri, mengingat setiap pelajaran yang telah dia terima. Sejak hari itu, Noraya tidak hanya menjadi seorang pejuang yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bijak. Setiap kali dia merasa ragu, dia akan mengingat kata-kata Nue dan Raja Rusa. Dalam setiap langkahnya, dia tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari keteguhan hati dan persatuan, dan dengan itu, perjalanan Noraya Nara pun berlanjut, menantikan tantangan-tantangan baru di depan mata, dengan semangat yang takkan pernah padam.